Sebenarnya ini ada data yang menarik banget Mbak, yang saya dapatkan dari We Are Social Mbak. Di Indonesia itu populasinya itu kan totalnya 277,7 juta. Iya, per tahun terakhir per 2022 Mbak. Yang 2023 sih saya belum. Iya belum, karena belum habis ya. Tahunnya baru mulai nih. Iya, itu kan 277,7 juta ya populasinya. Nah, yang menggunakan mobile connection Mbak, ini masya Allah 370,1 juta Mbak. Wow. Jadi yang menggunakan mobile seluler itu lebih banyak dari populasinya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di sebuah bilangnya ya, kanal bisa, panggung bisa, tapi intinya sebagaimana banyak masuk ke dalam komen di dalam aku punya kanal YouTube, Mbak Ica yang juga dosen, yang ngartis gitu ya. Bahas sesuatu yang ada kaitan sama ilmu dong, jangan cuma jalan-jalan, jangan cuma makan-makan atau foto-foto aja. Nah, untuk itu hari ini untuk merespon permintaan daripada khalayak atau audiens, saya datangkan nih sahabat saya, namanya Bu Santi, Mbak Santi, Kak Santi, whatever. Uni Santi. Boleh. Mbak Santi Rimadias, dan Mbak Santi Rimadias ini adalah sesama pengampu di Indonesia Banking School. Beliau ini artinya ahli di bidang kemarketingan ya, pemasaran dan digital. Nah, hari ini kita akan membahas yang hari-hari beliau itu ngajar, tapi ada beda-bedanya. Karena hari ini juga nanti ada success story dari UMKM teman aku ya, dan kemudian kita akan bahas apa yang dilakukan. Bener nggak sih secara teori? Betul, betul. Nah, untuk itu kita persilakan Mbak Santi menjelaskan mau bawa apa sih acaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Duh, ini Mbak Ica makasih banyak ya. Ini perkenalan dulu, saya Santi, perkenalan dari saya Santi Rimadias, dosen ST Indonesia Banking School. Ini muka kita mirip ya? Jadi waduh ya Allah, jauh kali. Amin, alhamdulillah. Amin, diaminkan doa-doa yang baik. Kemarin Ciki, cuman lebih pinter. Jauh lah kalau Ciki lah jauh. Lebih pintar. Kita sharing tentang digital marketing ya Mbak ya. Jadi sebenarnya ini ada data yang menarik banget Mbak, yang saya dapatkan dari We Are Social Mbak. Di Indonesia itu populasinya itu kan totalnya 277,7 juta. Iya, per tahun terakhir. Per 2022 Mbak. Yang 2023 sih saya belum. Iya belum, karena belum habis ya. Tahunnya baru mulai. Iya. Itu kan 277,7 juta ya populasinya. Nah, yang menggunakan mobile connection Mbak, ini masya Allah 370,1 juta Mbak. Wow. Jadi yang menggunakan mobile seluler itu lebih banyak dari populasinya Mbak. Wow, gitu. Guys, itu manusia apa hantu ya? Nah, kita bahas nih. Jadi artinya satu orang bisa punya lebih dari satu HP ternyata. Kayak kita nggak sih? Saya satu Mbak. Mbak Ica berapa? Ada deh. Banyak ya. Ada beberapa sih. Ada banyak kan. Nah, itu banyak orang-orang memang seperti Mbak Ica gitu. Jadi memang luar biasa ini. Bukan sekedar punya banyak untuk hal-hal yang apalah yang kontraproduktif, tapi lebih karena begitu ada yang baru yang lama rusak, terus aku nggak buang. Nah, ini yang aktif Mbak. Jadi data ini dia melihat yang aktif digunakan gitu. Nah, ini yang aktif digunakan itu lebih banyak dari populasi manusianya sendiri gitu. Jadi bagus buat marketing karena itu adalah pasar. Jadi walaupun jumlahnya lebih dari manusia, tapi kan si manusia yang punya banyak berarti dia terkontak dan terkonek dengan sering gitu kan. Entah yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat dan seterusnya. Betul. Gitu, dan kita kan pasti pengen tahu sebetulnya yang tersambung ke internet tuh berapa banyak gitu ya. Nah, ini kita lihat nih Mbak datanya. Pengguna internetnya 204,7 juta. Jadi hampir semuanya gitu ya. Jadi mayoritas ya Mbak. Jadi kalau kita lihat 73,7% Mbak. Gitu. Ini kan pasar internet di Indonesia itu peluangnya luar biasa gitu. Nah, nanti datanya ada nih guys. Iya. Nah, terus kan kita pengen tahu juga sebetulnya berapa banyak yang menggunakan sosial media Mbak. Sekarang kalau misalnya saya tanya di kelas gitu ya, misalnya Mbak ya, teman-teman punya apa sosial media? Itu satu orang tuh beragam luar biasa. Pakai menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, terus TikTok.
Mbak. Terus dengan segala ini ya pro dan kontranya ya. Jadi pengguna sosial media itu 191,4 juta, Mbak gitu. Jadi itu mereka tuh satu orang itu bisa di banyak channel gitu. Walaupun kalau misalnya cuman Facebook yang dimiliki ketahuan ketok nih umurnya. Itu pasti baby boomer ya. Atau misalnya TikTok, konon kabarnya tuh generasi milenial ke bawah si Z generation. Lebih banyak di Z sih Mbak. Tapi kalau ngelihat di monetisasi aku punya kanal YouTube tuh ya lucu juga nih. Tiba-tiba kok aku punya follower sama subscriber atau mungkin stalker. Itu kok makin turun umurnya, makin Z. Akhirnya aku curiga nih jangan-jangan mahasiswa aku nih. Bisa jadi mahasiswa atau memang kontennya itu keterima memang sama usia yang Z gitu. Ya. Nah kalau saya lihat kan Mbak Ica kan hai guys gitu ya, enak gitu kan, maksudnya didengar itu enak, mudah diikuti, itu kan sebenarnya Mbak yang mereka suka. Makanya kenapa Gen Z itu lebih banyak di TikTok Mbak, karena dia fun gitu. Jadi kalau yang serius-serius susah Mbak masuk. Itu juga pengaruh loh Mbak. Pada waktu penulisan skripsi capek deh ngebenerin bahasa Indonesia. Aku tes lagi, bener nih orang Indonesia. Coba 10 awalan, 10 akhiran, 3 sisipan. Nggak ada yang apa. Sakit juga Bu dosennya. Iya, tapi insya Allah ini sih Mbak, ya tetap diarahkan lah ya. Tapi emang pasarnya begitu, jadi emang pertama tugas dosen agak ada lebih-lebihnya, effortnya harus di atas rata-rata, karena ngajarin juga bahasa Indonesia, apapun fakultasnya gitu ya, apapun majornya. Kedua ya harus sabar, karena mereka terbiasa dengan kalimat-kalimat pendek untuk mengekspresikan. Yang generasi aku baby boomer tuh kita biasa dengan kalimat yang manis, panjang, tersambung. Ya, apalagi kalau teman-teman yang dari Sumatera tuh yang petatah petiti gitu, yang liuk-liuk, yang lihat kodok lompat jadi puisi, awan mendung jadi cerah lagi jadi prosa, gitu, atau syair lagi. Nah hari gini ternyata generasi mereka bikin syair bangun tidur ku tidur lagi. Gimana coba? Tapi itu pasar, apapun itu adalah yang kita akan bahas. Kita sharing aja sih nih teman-teman di rumah. Iya benar, ini kita sharing Mbak. Dan ternyata kalau dilihat dari datanya, pandemi itu mengakselerasi Mbak pasar digital. Jadi itu luar biasa, peningkatannya luar biasa Mbak. Jadi kalau misalkan kita lihat datanya di sini, growth-nya itu ya Mbak ya 52% Mbak e-commerce. Wow, itu karena cuma di rumah aja kan ya? Iya, di rumah aja. Jadi misalnya ada PPKM gitu ya Mbak ya, itu ternyata kan kita nggak boleh kontak dan sebagainya, menghindari gitu ya Mbak ya. Jadi seperti mau konsultasi dengan dokter apapun tuh online Mbak gitu. Makanya Halodoc juga sekarang katanya meningkat ya. Betul, Halodoc. Kemudian beli sayur ya Mbak ya, itu ternyata online sayur juga. Sayur box, ada Tani Hub, ada aduh ini sebut merek gimana? Apa-apa, kita bantu mereka juga kan. Mereka syariah juga tuh kayak Tani Hub, sayur itu banyak banget Mbak aplikasinya yang memang salah satu berkahnya efek positifnya itu memang pasar digital menjadi lebih meningkat gitu. Akselerasinya luar biasa Mbak, meningkat tajam gitu. Jadi dengan banyaknya nggak kerugian gitu ya, ada sakit dan sebagainya, tapi ternyata ada sisi positif juga sebenarnya untuk pasar in disguise katanya begitu. bener. Nah di sini memang kalau kita lihat Mbak, sayang sekali Mbak kalau kita nggak menggunakan peluang digital ini betul. Mbak gitu. Nah tapi ngomong-ngomong, siapa aja sih yang dipercaya sebagai pembawa pesan berita pemasaran itu? Iya, jadi pasti ada kluster orang-orangnya kan, source ya Mbak ya, betul. Jadi mungkin saya bisa cerita Mbak ya, saya punya data Mbak Ica, datanya ini menarik Mbak ya. Jadi tingkat kepercayaan terhadap profesi-profesi tertentu ini. Dosen, nomor berapa dosen? Dosen itu nomor 3 terpercaya, alhamdulillah. Teman-teman, guys. Para dosen ternyata calon surga karena dipercaya. Tapi nomor 1, nomor 2 siapa? Coba tebak Mbak, nomor 1 siapa Mbak? Mbak tebak aja nomor 1 siapa? Ya? Apa dong, dokter? Betul. Masih COVID kan. Yang kedua ada apa? Nomor 1 dokter, nomor 2 di sini pemadam kebakaran ternyata Mbak. Itu ya profesi yang trustnya tuh tinggi lah terhadap itu mereka. Indonesia tuh pemadam kebakaran. Ini kalau misalnya kita lihat ini di seluruh dunia Mbak, di Popol ya, di survei gitu. Karena gini, kalau di Amerika aku pernah tinggal di sana ya, pernah belajar, emang mereka tuh kayak pahlawan tuh para pemadam kebakaran karena sering terjadi. Tapi kalau di Indonesia kayaknya tukang listrik kali ya, yang dibutuhkan karena sering mati lampu. Iya kan. Atau ini kan mungkin di seluruh dunia. Tapi ini Mbak, ada yang menarik dari data ini. Ternyata profesi marketer itu Mbak
kepercayaannya rendah Mbak, 3% Mbak. Oh. 3%, dan ternyata kalau misalkan kita bedah-bedah gitu ya Mbak ya, kita lihat ya, ini konsumen itu lebih percaya orang lain yang mengatakan sebuah produk itu oke atau enggak dibandingkan salespersonnya. Ternyata gitu Mbak. Jadi para sales harus mempelajari behavior. Betul. Ya, behave apa ya, kebiasaan atau etika atau adab ya kan daripada Betul, masyarakat. Mbak. Jadi Betul standarnya banget. apa, bahasa apa yang dipakai, ya itu digunakan sebagai ujung Betul. tombak. Kalau enggak terpental loh, karena paling rendah ini. Iya, makanya tadi nyambung ke pertanyaan Mbak Ica tadi, sumber yang terpercaya itu ternyata nggak bisa dari salesperson atau marketernya, betul-betul mereka. Misalnya ada produk nasi uduk gitu Mbak ya, nggak bisa bilang penjualnya itu ini nasi uduknya ini paling enak loh, paling aku yang enak, bikin. aku loh yang bikin. Terus itu nggak. kalau orang nggak. generasi sekarang bilang emang penting. Cuy. Iya kayak Iya gitu kan? Mbak, benar. Maksud lo. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih Orang lain, kayak aku misalnya. nyobain, saya nyobain gitu ya Mbak ya, terus udah gitu cerita ke teman, rekomendasiin, apalagi seorang Mbak Ica gitu yang bilang ini enak loh nasi uduknya, ini Dan nasi ini halal. dan ini halal dan gitu, itu ternyata yang seperti Kayak ini itu kasus, Mbak lebih bukan kasus, terpercaya. Best practice nasi kebuli Bang Moh. Oh Ya, iya, nanti kita coba ya. asik. Mau dong, mau Ya dong. kalau tadi pagi kan baru sarapan samosanya sama capati. Nanti kita coba nasi kebulinya. Asik. Kata Marisa, ini benar dipercaya, endus. Wah. Endang, endang Iya. itu enak nendang dan halal. Bener-bener itu review Mbak, review atau testimoni ya, ternyata itu powerful banget Mbak buat merek Mbak Ica ternyata, karena ya seperti itu kan, everybody is a media ya Mbak, semua orang adalah media. Mungkin kalau Mbak Ica kan memang udah public figure, influencer, Itu dari Allah, memang media. walaupun umurnya sebegini, tapi kadang-kadang yang masih dicari, masih dipercaya, dan alhamdulillah gitu ya, tinggal menjaga integritas. Dan kemudian ketika mulai dipercaya, ya mulai membawa pesan-pesan kebaikan, ya kan? Jadi dakwah, karena bukan ustazah kan? Iya, Jadi iya. mau apa doang kebaikannya? Ya udah sampaikan yang baik, baligo ani walau ayah. Jadi sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Iya, Kalau setuju banget. aku bawanya tuh kabarnya halal, Al-Baqarah 168. Udah. Ya kan udah begitu. Betul, Mbak. Aku lagi pengen tahu juga kira-kira kalau gue ngomong nih, gue dipercaya nggak sih sama publik? Ternyata guru nomor 3 lumayan Nomor sih. 3. Ini kan bad. iya, not Bukan bad hanya ya, aku, Mbak. Mbak Iya. Santi dan dosen-dosen lain, ibu guru, bapak guru lain juga begitu. Tapi ini menarik banget sih Mbak studi ini. Jadi kalau dibawa ke dunia pemasaran, memang review itu powerful, testimoni powerful. Kita nggak akan langsung percaya kalau marketer itu ngomong A atau B kalau orang-orang sekitarnya belum bilang emang iya gitu, memang bagus. Kalau begitu gitu. nih, pasti teman-teman di rumah ingin tahu siapa aja sih, mungkin Bu Santi atau Mbak Santi boleh dibacakan nggak dari yang nomor 1 sampai buntut? Biar Wah. mereka tahu, walaupun juga nanti Iya, caption iya. ada ya. Boleh, Nanti kita boleh. konfirmasi nih, kira-kira ada yang tertinggal nggak sih dari riset ini sehingga kita bisa terbuka buat riset berikutnya. Boleh, Ini ada Mbak. loh elemen-elemen, komponen, kelompok-kelompok Benar. manusia lain, punya Boleh. profesi lain yang mungkin bagus juga kalau diteliti, Bisa, karena nggak bisa. termasuk. Monggo, Coba ya silakan. Mbak ya, ini nomor 1 dokter, 2 pemadam kebakaran, 3 guru, dosen, dan sebagainya. Yang keempat itu perawat Mbak. Ya. Baru yang kelima itu dokter ya, dokter gigi ya di sini Dokter ya. gigi bukan dokter? Dentis. Oh, dentist. Si dokter nggak dipercaya? Oh, udah di atas tadi ya? Iya, jadi ini spesifik lagi, Ya, ya, ya. ternyata itu dentis. Terus ada di bawahnya akuntan Mbak, ternyata Mbak, akuntan. Coba siapa para akuntan, dosen-dosen masuk surganya ke-6 ya? Tapi Ini, lumayan di Mbak, atas ini juga. kan data di dunia, nanti kan di sana Allah yang mengadil gitu ya. Nah terus begitu ada lawyer Mbak, terus musisi. Lawyer dipercaya? Iya. Kayak aku sih ngerasa waktu aku jadi lawyer, kekurangan kepercayaan. Nah tapi mungkin ya itulah persepsi yang memang Di Indonesia kali ya? terbentuk ya Mbak. Ini dunia sih Mbak, Iya, iya, ya iya. gitu. Jadi ini bisa kalau Mbak Karena Ica sistem- nanti riset di Iya, iya, Indonesia ini bisa ini Mbak. Jangan-jangan anjlok tuh ke bawah. Nah Karena nggak tahu sistem nanti pengadilan- hasil risetnya Karena gimana. sistem pengadilan Indonesia itu kan dead law, bukan the living law kayak di Amerika Serikat. Kita nggak punya juri system. Para hakim itu mau dia S1, S2, S3 atau profesor, keuangan yang maha kuasa patut diduga, nggak semua tentu ya. Tapi kemudian juga kita tahu ya hanya hakim sama Tuhan yang tahu waktu ngetok palu gimana. Betul. Kalau di Amerika Serikat kan the living law membiarkan ada publik ikut serta melalui juri. Nah. Yang diambil random gitu loh, sesuai dengan kompetensinya gitu. Nah itu butuh riset bro. Ya, jadi kalau lawyer dipercaya, aku agak really. Kayaknya bukan Indonesia, bener karena dunia ya. Oke. Lanjut ya Mbak. Selanjutnya profesional musisian. Nah,
suamiku dong sama anak-anakku pengamen kan? Iya, dipercaya? Dipercaya. Oh, bisa jadi pembawa berita nih. Jar, kasih tau Pak Ikang sama Bella Ciki, dipercaya. Mungkin hasil karyanya itu ini kali ya Mbak ya, membawa pesan gitu ya. Terus terkait sama personal branding dan sebagainya ya. Kayak misalnya Michael Jackson kan bicara mengenai Ebony and Ivory tentang apa ya, tidak ada perbedaan ras di dalam apa yang menjadi manusia. Iya, ini contohnya ke sana ya Mbak ya, berarti ya artinya ya. Cat Steven yang menjadi Yusuf Islam, iya betul. Ya kan, betul. Apa namanya? Banyak deh, aku jadi lupa ya. Tapi itu ternyata trustnya di sini oke lah ya Mbak Bimbo, ya. Sejadah panjang. Oh iya benar. Ya, terus apa lagi tuh yang pesan-pesan religi itu melalui maksudnya ada 5 musik, perkara ya sebelum Mbak ya. tua ngapain, sebelum mati. Apa sih? Pokoknya lagu ini bagus banget deh. Pesan banget dalam kehidupan. Artinya pesan lebih mudah untuk diterima juga ya. Ketika melalui musik, melalui melodi ya Mbak ya. Terutama kalau syair-syairnya itu ada repetisi dan sing along. Jadi orang bisa ikutan nyanyi, sehingga dengan demikian kan ya itu kayak practice make perfect gitu loh. Orang jadi dari telinga audio terus mengkristal di bawah alam sadar, kemudian jadi behavior baru gitu loh. Berarti emang penyampai pesan bagus. Oke. Ya, bisa diterima. Nah, terus kemudian di bawahnya tuh ada software developer, Mbak. Jurnalis, Mbak. Wartawan. Barista. Betul, yang bikin barista. Kopi? Iya, betul, Mbak. Betul. Kenapa ya? Saya pernah ada mahasiswa ya Mbak ya, yang dia tuh memang profesinya selain dia mahasiswa, dia barista juga. Ternyata selain bikin kopi itu mereka harus baca perilakunya orang seperti apa gitu loh. Jadi kan dia cerita gitu ya, ngambil sertifikasi bikin kopi itu harus detail dan sebagainya, tapi juga harus menyesuaikan dengan apa pelayanan prima ya mungkin ya Mbak ya, ini service excellence. Service excellence gitu. Jadi harus tahu lah orang itu senangnya gimana gitu. Itu mungkin yang bikin trust juga terhadap profesi mereka. Mereka mengapresiasi manusia gitu, nggak hanya produknya, seperti itu. Khususnya misalnya kok kedai kopinya halal. Nah, kan ada kepastian bahwa mereka nggak memakai hal-hal yang haram. Betul. Dari misalnya creamer yang mengandung porsin atau ada alkoholnya, mungkin gitu kali ya juga ya. Iya, betul. Oke. Terus ada customer service, Mbak, atlet. Nah, terus ada banker, Mbak, investment. Iya, betul. Nah, ini baru nih Mbak, di bawahnya ini baru salesperson dan marketer gitu. Itu jadi, terakhir enggak? Bukan, terakhir ini ada lagi Mbak, ada stock broker ya, terus ada salesman juga, politician. Waduh. Itu di bawah itu Mbak. Politisi, wahai para politisi dimanapun Anda berada, Anda kurang dipercaya. Nah, itu Mbak. Tapi sebenarnya kan apa ya? Ini kan hasil gambaran umum sebetulnya. Kita nggak bisa hanya mengandalkan survei ini aja. Dan juga mungkin gitu, ada lokus spesialis ya, ada di lokasi mana tertentu ya kan. Iya betul. Tapi itulah Mbak, kalau kita balik lagi ke digital marketing, bagaimana membangun bisnis, ini memang insight banget. Betul-betul memberikan insight gitu Mbak. Betapa nggak bisa hanya satu arah lah gitu Mbak. Nah, jadi gini Mbak Santi, ini kedepannya mungkin kita bisa tandem untuk meriset, karena gini, aku jujur menyukai YouTuber ya. Aku suatu saat yang lalu kan pernah bercerita dengan Mbak Nikmatul Rosida. Yang dari Jawa Timur jadi TKI ke Hong Kong, ketemu suaminya yang bule ya kan di Hong Kong, dia sebagai guru dari International School di Hong Kong. Akhirnya sekarang punya rumah bagus sekali di Kanada, di Edmonton. Dapurnya lebih bagus dari dapur aku. Dan dia udah subscribernya kan mendekati 2 juta loh. Wow. Gitu kan, aku meyakini income-nya udah besar sekali per bulan, per tanggal 21 ya. Aku biasanya tuh cair uangku dari YouTube tuh 21. Aku tuh pernah mencapai 3 juta, tapi karena bulan ini agak turun dikit ya Jare, 2,4. Karena kurang tandem ya, banyakan sendiri makan-makan jalan-jalan ke IBS. Ini aku jadi pengen nanya nih Mbak, apa yang paling menarik Mbak di konten itu gitu ya? Yang paling tinggi? Yang paling menarik sehingga orang itu mau terus-menerus gitu lihat channel beliau yang wah itu kan luar biasa banget Mbak subscribernya Mbak. Aku kan benchmarking beliau ya, Bu Nikmatul Rosida, dan sempat mengkontak dan sempat menjanjikan mau bikin buku, tapi keburu dia pindah ke Kanada, mahal banget kalau aku mesti ke sana. Tapi aku masih memantau. Semakin bagus gitu ya, apalagi dengan rumah yang makin bagus kan jadi lebih enak dilihat. Dulu juga enak dengan rumah kecilnya, sewaan sederhana, dengan sederhana dia bisa optimal dengan handphone. Sekarang udah pakai kamera sih, dan anaknya udah
kayaknya SMA ada sekolah dapat latihan bikin film video, jadi makin canggih dia. Terus ada beberapa lagi yang lain dengan pola atau model yang sama. Apa itu yang terbaca oleh aku adalah perempuan dengan survive hidup di luar negeri sebatang kara, quote and quote. Kekurang mampuan dengan bahasa lokal. Jadi waktu Nikmatul Rosida tuh kekurangan mampuan bahasa Inggris. Jadi she speaks well quote and quote English, but in a broken way. Jadi broken English. Terus ada lagi yang di Belanda, ada lagi yang di Cina, Shanti di Cina, itu juga menarik sekali. Tapi dia udah mulai lancar bahasa Mandarinnya. Dia itu adalah chef di sebuah restoran sederhana, warung Padang, dan dia orang Padang. Gitu loh, belum pernah keluar negeri waktu itu, dan sekolahnya SMP atau SMA. Tapi dia sangat rajin bikin vlog. Gitu. Jadi sama seperti Ani, ibu rumah tangga, juga suami bule Australian. Itu juga sama gitu ya. Jadi mereka-mereka dan diaspora karena ekonomi di dalam negeri tidak terlalu cukup pendidikan formal, tapi fighting spiritnya luar biasa. Cuman punya kemampuan masak, cuman quote and quote. Tapi yang cuman itu menjadi kekuatan. Dan kemudian nilai tambah dari yang diberikan Allah pada mereka adalah added value. Suami-suami mereka orang asing, orang bule atau orang Cina atau orang Jepang gitu ya. Dan mereka berbahasa lokal setempat asing yang kita pengen tahu. Kan kita nih kepo lah istilahnya kan. Iya, betul. Apa sih kehidupan mereka pagi hari bangun tidur? Makan apa sih mereka? Sebagian ada yang bicara mengenai halal, sebagian lagi ada yang enggak. Tapi kalau Ibu Nikmati Rosida tuh, aku kan pernah komunikasi juga, jadi aku bilang, Mbak, makin dimuncul-munculin itu halal-halalnya. Kan panjenengan atau sampean, kalau Jawa itu sampean gitu, pakai kerudung tuh sekarang, Mbok Yau gitu. Nah, si Mbok Yau itu dikerjakan sama beliau. Jadi aku seneng. Tapi berarti ini Mbak ya, kalau di itu pola, itu model atau pola. Tapi ada yang menarik, waktu itu saya baca Mbak hasil riset, ternyata personal branding di UMKM itu pengaruh terhadap produknya gitu. Misalnya seperti apa ya, yang dekat ya, Cikigo gitu ya Mbak ya. Itu ternyata Cikigo sebagai public figure, influencer, itu brand image-nya tuh ini meningkat karena memang personal brandingnya bagus gitu. Itu kan ini juga ya, maksudnya satu hal yang ada memang personal yang punya produk. Nah, kalau para YouTuber ini karena mereka itu hanya ibu rumah tangga, ya mereka hanya menjual dirinya dengan konten di YouTube. Jadi aku aja nggak terlalu serius ngurusin YouTube aku. Kadang-kadang aja gitu tandem dengan teman-temanku yang artis, nggak terlalu sering juga ketemu ya belakangan. Mbak Angelina Sondah aja gitu ya, terus sama Tere Pardede ya, Tere. Belum lagi yang lain, aku baru mau mengontak Rano Karno gitu, Yesi Gusman, Dewi Yul, teman-temanku ya. Tapi kan waktu kita kemarin ngejar JJA udah habis. Tapi ternyata disukai oleh khalayak gitu loh. Jadi misalnya sekarang kita berdua nih Mbak Santi. Kan aku walaupun tua, konon kabarnya aku manis, masih manis buat hari-hari suami. Artinya kan aku layak jual gitu ya. Nah, siapapun yang ada bersama aku menjadi katalisator yang leverage. Bukan kabarnya, gitu fakta loh. Aja. Jadi kita saling mengangkat gitu loh, Mbak Santi mengangkat aku atas permintaan khalayak aku untuk yang lebih cerdas lah isi daripada materi konten yang aku tawarkan. Mbak mungkin dapat di panggung rumah kanal aku gitu ya. Nanti kedepannya kita bisa ciptakan hal-hal lain dengan teman-teman lain, bisa bertiga nanti. Tapi kalau terlalu banyak itu, pengalaman aku malah riweh. Viewersnya, subscribernya itu jadi nggak nambah. Viewersnya rendah dan running hournya kan. Jadi yang dinilai oleh YouTube itu bukan berapa banyak dan makin banyak jumlah daripada subscribers, tapi berapa lama si subscribers maupun yang non subscribers menonton itu sampai habis. Makanya belakangan ada lagi yang masuk ke dalam komentar, Mbak ya jangan bikinnya cuma 15 menit atau 10 menit, bikinnya minimal setengah jam. Terus aku pikir, oh iya kan Zoom juga kan membatasi 40 menit. Itu batas fokus manusia. Jadi kayak mahasiswa, kayak meeting, dan 40 tuh ada kita udah garuk-garuk, ngupil-ngupil kan itu mahasiswa kita ya. Atau mungkin pura-pura ke kamar kecil nggak balik lagi. Itu 40 menit ke atas. Iya itu, iya sih memang problema. Aku berencana yang sama kita ini karena ada materi yang agak serius dan berat, aku mencoba 30 menitan, cuman mungkin kalau buat ditayangkan juga di Instagram kita mesti penggal 2 karena kan maksimal Instagram 15 menit. Iya, betul, Mbak. 14.99 lah. Ini ada data-data yang menarik juga loh, Mbak. Jadi tadi kan kita ngomongin sosial media ya, Mbak ya. Personal branding. Nah, sosial media itu ternyata
ada data yang menunjukkan apa sih yang favorit gitu ya Mbak ya. Nah di sini kalau misalkan kita lihat yang favorit itu WhatsApp Mbak, WA. WA kan emang hari-hari ya. Iya. Terus ada Instagram Mbak. FB itu juga. Berarti itu buat generasi aku tuh, baby boomer. FB Mbak, TikTok Mbak, TikTok. Twitter Mbak, gitu. Twitter iya, walaupun Twitter tuh banyak dipakai para politisi ya, jadi yang lebih hype, yang heboh, yang agak-agak gimana ya. Ya masing-masing kan punya karakteristik sendiri ya Mbak ya, seperti itu. Kalau Instagram sih aku suka banget ya. Apalagi sekarang videonya itu 15 menitan gitu ya. Bisa lebih banyak pesan yang mau di ini kan ya Mbak ya, disampaikan. Tapi ya Mbak. Tapi kan sekarang ada FB Live. Itu juga katanya bisa bikin duit loh. Iya, jadi kalau saya lihat tuh FB. sekarang ya ini Mbak saling terkoneksi gitu. Jadi misalnya saya buat sesuatu Mbak di Reels di Instagram. Nah, ini kan saling terkoneksi bisa muncul juga di Facebook Mbak Ica atau misalnya kita mau post foto. TikTok aku kan gara-gara Mbak Santi sama Mas jadi punya akun TikTok. Aku lihat TikTok tuh naik ke Instagram atau FB. Oh iya. Tapi belum jadi duit sih. Pas Parta udah ya? Saya tanyain ya Mbak, beliau sepertinya aktif loh gitu. Jadi saling terkoneksi sih Mbak. Jadi kayak misalnya TikTok gitu ya Mbak ya, itu kan apa ya, kan teknologi itu kan seperti koin dua sisi, ada positif, ada negatif ya Mbak ya. Kalau misalnya negatif, misalnya kita lihat sekarang tren apa mandi lumpur atau apa gitu ya, itu kan prihatin ya Mbak. Itu ada disiram tuh ibu-ibu yang dapat uang dibanjirin uang itu. Bullying di online gitu, walaupun mereka mendapatkan sesuatu gitu Mbak. Nah tapi itu sebenarnya saling terkoneksi, nanti bisa muncul juga di Instagram dan sebagainya. Jadi saling terkoneksi dengan karakteristik macam-macam sih Mbak. Kita bisa banyak loh bahas ini Mbak. Jadi katakan yang pertama ini tes cek ombak. Iya betul. Cek ombak gimana reaksinya daripada Anda semua. Kalau suka kita bikin beberapa yang lain, mungkin satu saat bukan hanya kita berdua, tengahnya ada Angelina Sondah mungkin ya, bagaimana dia merebranding dirinya dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Dia juga ahlinya Markompol, marketing komunikasi politik ya, bisa TikTok mudah-mudahan. Dan dia sangat Islami belakangan, dia ngajinya lebih banyak hafalan ayat-ayat daripada aku yang lahir Islam ya kan, maaf ya. Juga Terry Pardede, aku belajar banyak mengenai sejarah nabi-nabi dan Palestina gitu, subhanallah teman-temanku. Dan juga Dr. Karissa Grani, itu juga Masya Allah. Dan khalayak menyukai mereka. Aku punya yang paling tinggi itu waktu sama Angelina Sondah, sama Terry Pardede, sama Dr. Karissa Grani. Dan yang keempat itu waktu Ciki wisuda. Bahkan Pak Gatot, wakil ketua kita yang keempat, sangat surprise ketika marketingnya IBS hasil videonya itu viewersnya, likersnya itu hanya 2.000-an, Ciki itu 578.000. Wow, Masya Allah. Gitu. Iya. Masya Allah. Keren. Dengan dua orang dukun di belakang layar, namanya Fajar sama Dila. Mantap. Artinya kalau yang IBS kan lebih formal karena memang itu kan institusi. Tapi kalau Marissa yang tua tapi konon kabar masih manis buat hari-hari suaminya itu agak hehehe lah ya, tapi nggak kehilangan substansi dan itu cukup disukai, diterima tanpa kehilangan apa yang ingin disampaikan sebagai substansi. Itu strategi sih. Jadi ilmunya Ibu Santi, ilmunya Ibu Marissa, mudah-mudahan gabung nih kalau ada mahasiswa kita yang nonton. Jadi namanya strategi pemasaran atau marketing strategic is. Bener gak sih? Iya. Amin. Jadi guys, Mbak Santi ini dulu. Nanti kita sambung lagi dengan tema yang masih tentu marketing, ada strateginya dan digital. Mungkin nanti ada finance sedikit ya, ada fiskalnya, pajak atau policy atau apapun yang lagi hype di dunia. Karena 2023 konon kabarnya katanya isunya susah tahun ini, tapi to what extent masa sih Allah nggak sayang kita? Iya. Aku masih percaya tetap ada lubang untuk kita menjemput rezekinya. Amin. Yang tak terhingga, insya Allah. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dadah, mata air Masya.